Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Rinjani, Escape Nurse MK. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Bakti Kencana yang berhome base di program studi D3 Keperawatan Kampus Ekut dengan NIDN 043 005 8904. Bidang ilmu saya adalah ilmu keperawatan, khususnya di keperawatan jiwa. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa. Mata kuliah keperawatan jiwa ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi yang memiliki beban studi 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa di semester 5 sebanyak 14 pertemuan yang terdiri dari pertemuan teori dan praktikum 14 pertemuan ditambah dengan 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Deskripsi mata kuliah ini menjelaskan pada pemenuhan kebutuhan klien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa, pemberian asuhan keperawatan pada kasus masalah psikososial dan gangguan jiwa berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan konsep dasar keperawatan jiwa dan terapi modalitas. Gangguan tersebut meliputi kecemasan, gangguan citra diri, kehilangan, halusinasi, perilaku kekerasan, harga diri rendah, dan defisit perawatan diri. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan jiwa pada berbagai kondisi. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah, diskusi, case study, berbasis proyek, serta praktik laboratorium. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan atau keperawatan jiwa, meliputi konsep kesehatan jiwa, tren isu keperawatan jiwa, serta konsep penatalaksanaan terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada masalah psikososial dan gangguan jiwa sesuai dengan standar. CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus masalah psikososial dan gangguan jiwa sesuai dengan standar asuhan keperawatan. CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada masalah psikososial dan gangguan jiwa sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Materi pembelajaran mata kuliah ini diantaranya 1. Konsep dasar kesehatan jiwa atau keperawatan jiwa. 2. Tren isu keperawatan jiwa, kecanduan internet, terapi modalitas dalam asuhan keperawatan, komunikasi terapeutik pada pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa, asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial, asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah gangguan jiwa, intervensi keperawatan dengan masalah psikososial diantaranya tindakan terapi aktivitas kelompok, tindakan reduksi ansietas, tindakan promosi citra tubuh, tindakan dukungan proses duka. Yang kedelapan, intervensi keperawatan dengan gangguan jiwa meliputi tindakan promosi harga diri, pengontrolan halusinasi, prosedur teknik relaksasi, dan prosedur perawatan diri. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery di sini adalah dalam penyampaian materi, saya memberikan materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint dan video pembelajaran terkait keperawatan jiwa. Kemudian saya juga menyarankan kepada mahasiswa agar memiliki buku pegangan dalam perkuliahan keperawatan jiwa.
Karena keperawatan jiwa ini merupakan ilmu yang sangat dinamis, sehingga bukan hanya textbook yang saya sarankan untuk dijadikan sumber literatur, tetapi bisa didapatkan dari artikel maupun jurnal penelitian terbaru yang berkaitan dengan keperawatan jiwa. Dalam melaksanakan pengajaran dalam mata kuliah ini, saya menekankan pada aspek student-centered learning, small group discussion, case method, project-based learning, dan juga praktikum. Teknik yang selanjutnya yaitu interaction. Interaction di sini adalah adanya tanya jawab dengan mahasiswa yang mana bisa menjadikan indikator bahwa mereka fokus dalam belajar. Teknik ini seringkali spontan dari mahasiswa ataupun saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menceritakan secara singkat apa yang telah saya sampaikan di kelas. Teknik yang terakhir adalah assessment. Strategi asesmen atau evaluasi pembelajaran yang saya lakukan terhadap penilaian mahasiswa secara berkelanjutan dan menyeluruh. Di antaranya, baik dari sisi kognitif, afektif, psikomotor, dan bentuk evaluasi biasanya berupa tugas mingguan, partisipasi diskusi, kuis, presentasi, UTS, UAS, dan ujian praktikum. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa sebagai indikator ketercapaian dari sub-CPMK. Adapun bobot penilaiannya diantaranya kehadiran partisipatif 10%, tugas proyek 35%, UTS 20%, UAS 20%, kuis dan praktikum 15%. Itulah gambaran pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan jiwa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semua mahasiswa-mahasiswi. Siang. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu lagi ya di kelas kita hari ini, yaitu kelas apa? Keperawatan jiwa di pertemuan ke-6 ini dalam keadaan sehat ya semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, baiknya kita membacakan dulu doa ya bersama-sama supaya diberikan kelancaran dalam perkuliahan hari ini. Boleh Ibu minta perwakilan untuk memimpin doa? Fadil? Boleh, Bu. Silakan Fadil memimpin doa. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati dimulai. Membaca doa selesai. Ya, terima kasih ya Fadil ya sudah memimpin doa. Selanjutnya sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mau melakukan presensi dulu ya untuk kehadiran hari ini. Semuanya hadir? Sebelumnya kita presensinya akan dilakukan di dalam eding ya di siapan bku.co.ac.id ya. Jadi silakan diakses untuk presensinya karena ini akan langsung masuk ke sistemnya secara langsung. Silakan untuk melakukan presensi. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Lanjutkan ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang konsep asuhan keperawatan dengan masalah psikososial, yaitu pasien dengan gangguan kecemasan. Nah, sebelum kita masuk ke materi terkait kecemasan, Ibu mau recall dulu ya, review terkait pembelajaran yang sudah kita diskusikan di minggu kemarin ya, yaitu tentang komunikasi terapeutik ya. Ada yang masih ingat apa yang kemarin sudah kita diskusikan, materi apa saja? Silakan. Komunikasi terapeutik pada pasien dengan halusinasi dengan
tahapannya yang pertama fase preinteraksi, yang kedua fase orientasi, yang ketiga fase kerja, dan yang keempat fase terminasi. Ya, bagus ya jawabannya ya. Tepat sekali ya, Priscil. Jadi ada 4 tahapan tadi ya. Ada yang bisa menjelaskan dari keempat tahapan tadi? Boleh saya, Bu? Boleh ya, silakan bilang. Jadi untuk praorientasi yaitu mengkaji kekurangan diri dan kelebihan diri, terus mengkaji identitas diri, mengkaji kepercayaan diri. Terus untuk praorientasi, maksud fase orientasi, yang satu perkenalan diri dan membentuk hubungan saling percaya. Yang ketiga ada fase kerja, mengkaji isi halusinasi dan juga cara menghardik. Yang keempat fase terminasi, evaluasi respon pasien dan kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Ya, bagus ya jawabannya ya. Sebelumnya itu akan membacakan dulu ya untuk capaian pembelajarannya atau CPNK dalam materi ini. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan jiwa, meliputi konsep kesehatan jiwa, predisur, keperawatan jiwa, kemudian konsep penata laksanaan, terapi modalitas, dan asuhan keperawatan jiwa. Kemudian CPNK yang kedua yaitu diharapkan mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus masalah psikososial dan gangguan jiwa ya sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Kemudian yang capaian pembelajaran yang keempat yaitu mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada kasus dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Sebelum kita masuk ke materi terkait asuhan keperawatan dengan kecemasan, ada pertanyaan nih, mengapa perawat harus memahami gitu ya asuhan keperawatan dengan pasien kecemasan? Kira-kira ada yang mau menjawab? Oh iya, silahkan Sylvie. Karena seorang perawat harus tahu intervensi apa saja harus diberikan kepada pasien dalam gangguan kecemasan. Ya, bagus ya Sylvie ya, jawabannya betul ya, karena seorang perawat itu memang perannya itu adalah sebagai caregiver ya, atau memberikan asuhan keperawatan. Ada kasus terbanyak di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Kecemasan merupakan kasus tertinggi yang terdapat di Provinsi Jawa Barat ya, setelah misalkan skizofrenia, kemudian gangguan bipolar, dan kecemasan juga termasuk ke kasus yang paling banyak dialami gitu ya pada pasien-pasien di RSUD. Apa itu kecemasan? Ada yang tahu? Farhan, kecemasan? Kecemasan adalah suatu perasaan yang mengganggu kepada peristiwa yang terjadi. Ya betul ya, bagus ya Farhan jawabannya ya. Jadi kecemasan itu adalah sesuatu yang mengganggu katanya, atau yang membuat dia khawatir gitu ya. Jadi kecemasan itu adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, berkaitan dengan perasaan ketakutan, tidak berdaya, dan respons emosional terhadap penilaian sesuatu. Apa saja tingkat kecemasan? Yang pertama ada kecemasan ringan, kemudian kecemasan sedang, kemudian berat, dan juga parah. Ya. Nah, kemudian tanda gejalanya apa saja? Yang pertama itu biasanya menarik diri, ya. Kemudian kurang konsentrasi, kemudian ada bingung, ya, tidak bisa membacakan masalah. Kemudian pada afektifnya biasanya terjadi ototnya kaku, kemudian gugup, kemudian cemas, gelisah, khawatir. Ya, itu adalah tanda-tanda gejala dari kecemasan. Bagaimana proses asuhan keperawatannya? Yang pertama dimulai dari pengkajian, yaitu dari faktor predisposisi dan presipitasi. Kita cari dulu nih, apa sih faktor predisposisi dan presipitasinya gitu ya. Faktor pencetus dan faktor pemicunya, atau yang memperberat dan memperingan gitu. Ansietas itu ya, atau kecemasan itu. Kemudian yang kedua, pasien mampu mengidentifikasi tanda gejala dan juga mampu mengatasi ansietas. Ya, ini ada salah satu intervensi ya yang bisa dipraktekkan untuk tindakan pada pasien dengan kecemasan. Salah satunya adalah relaksasi nafas dalam. Nah, ini boleh minta salah satu mahasiswa untuk dijadikan contoh ya, kemudian nanti yang lainnya mengikuti. Siapa yang
Yang mau? Farhan, ya silakan. Ya, jadi relaksasi nafas dalam ini bisa menurunkan kecemasan ya, biasanya pada tingkat kecemasan ringan ya sampai sedang. Nah, caranya yang pertama pasiennya kita instruksikan dulu untuk ciptakan dulu lingkungan yang nyaman ya, yang tenang. Kemudian pasiennya disuruh untuk relax ya. Jadi tangan, kaki coba relax ya. Rilekskan tangan dan kaki. Sudah relax belum? Relax. Nah, kalau masih ada tegang-tegang otot itu ya, itu harus kita rilekskan dulu keadaan tubuh kita ya. Sudah relax. Kemudian setelah itu sesuai dengan yang di sana ya. Kalau tekniknya itu yang pertama itu kita mengatur nafas ya, nafas kita itu dengan menghirup lewat hidung ya, hirup nafas ya, bernapas lewat hidung, kemudian tahan ya, tahan hitungan 1, 2, 3, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan ya. Ya, secara perlahan-lahan hitungan 4 ya. Nah itu posisinya harus seperti itu ya. Jadi ketika tarik nafas lewat hidung, kemudian tahan 1, 2, kemudian hembuskan ya secara perlahan. Ya, coba sekarang. Relax dulu tangan dan kakinya, relax. Ini pun relax ya? Ya boleh begini atau boleh mau begini juga. Tarik nafas, tahan dengan 1, 2, 3, hembuskan secara penuh. Mulai begini ya. Rasakan gerakan dada ya. Kemudian tarik nafas lagi. Kemudian tahan dengan 1, 2, 3, secara perlahan lewat. Seperti itu ya contohnya untuk teknik relaksasi nafas. Bisa dicoba dekat sampai dia merasa relax ya. Nah, sekarang coba yang lainnya bisa mengikuti. Coba bareng-bareng ya. Sudah nyaman semuanya? Ya, senyaman mungkin duduknya. Kemudian boleh sambil memejam mata, ya, pejamkan mata. Sudah pejamkan mata itu biasanya lebih rileks ya. Atau dengan dibarengi dengan musik ya, terapi musik ya, itu biasanya bisa meningkatkan relaksasi. Jadi coba untuk matanya dipejamkan, kemudian rilekskan tangan dan kakinya, kemudian mulai untuk menghirup nafas ya, hirup nafas lewat hidung, kemudian tahan dengan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut secara perlahan. Mulutnya mengerucut ya seperti itu. Tarik nafas lagi. Tarik nafas, kemudian tahan, kemudian hembuskan perlahan-lahan lewat mulut ya. Kemudian tarik nafas lewat hidung, kemudian tahan, hitungan 1, 2, 3, hembuskan perlahan lewat mulut. Ya, seperti itu ya. Gimana perasaannya sekarang? Relax dulu. Lebih relax ya, lebih tenang ya, lebih adem ya. Nah itu bisa dipraktekkan nanti ya ketika mendapatkan pasien dengan kecemasan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Kemudian ada beberapa hasil penelitian di sini, penelitian ibu ya, terkait efektivitas relaksasi atau progresif ya terhadap kecemasan remaja yang mengalami kecanduan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di sini ada perbedaan rata-rata skor ya pasien remaja yang mengalami kecemasan dengan kecanduan internet, yaitu terdapat penurunan skor pada saat sebelum dan setelah tindakan ya.
Kesimpulannya apa? Ini? Saya Bu. Ya, silakan Pak. Ya, dari kecemasan ini ada terbagi 4 tingkatan, yaitu ringan, sedang, berat, dan panik. Terus kecemasan itu apa? Kecemasan adalah sesuatu kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Bagus ya Farhan ya. Tadi sudah menjelaskan terkait definisinya, kemudian tanda gejalanya, kemudian tingkatannya, dan intervensi yang bisa dilakukan pada pasien dengan kecemasan ya. Nah, sebelum kita akhiri ya, ini ya tadi ya, kecemasan itu kesimpulannya adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, dan ada 4 tingkatan ya, tadi cemas ringan, sedang, berat, dan panik ya. Kemudian gejalanya tadi ada menarik diri, otot kaku, gelisah ya. Kemudian untuk penata laksanaannya tadi apa? Peningkatan kesadaran diri, kemudian melindungi pasien, modifikasi lingkungan, dan psikopanik. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Untuk selanjutnya silahkan jika ada pertanyaan atau yang diskusi ya silahkan. Apa intervensi prioritas dari ansietas tahap panik? Apa intervensi prioritas dari tahap panik? Nih ada pertanyaan ya. Kira-kira apa sih intervensi yang utama gitu ya, yang prioritas ketika pasien mengalami kecemasan di tahap panik? Kira-kira ada yang mau menjawab dulu? Ada yang bisa menjawab dari teman-teman? Izin Ya, Septi silakan. izin menjawab terkait pertanyaan yang tadi. Untuk intervensi prioritas yang bisa dilakukan pada tahapan ini, yang pertama tentu saja sudah langsung memberikan obat, yaitu penerapan kolaborasi dengan pemberian obat antidepresan karena sudah di tahap panik. Yang berikutnya yaitu bisa diberikan intervensi merencanakan dengan komunikasi terapeutik untuk membangun trust dengan pasien tersebut. Ketika pasien sudah tenang, lalu bisa dilakukan relaksasi. Ya, bagus ya jawabannya ya, Septi tadi ya sudah jelas ya, sudah tepat untuk jawabannya ya. Tepuk tangan untuk Septi. Tugasnya yaitu berupa kasus ya. Nah, di sini ada satu kasus yaitu tentang kecemasan. Di sini ada seorang perempuan berusia 35 tahun didiagnosa kanker payudara. Dokter merencanakan untuk melakukan tindakan operasi. Pasiennya mengatakan ketakutan dan tidak bisa tidur. Saat dilakukan pengkajian, di sini pasien tampak tegang, banyak diam. Hasil pengkajiannya tekanan darahnya 140/100 Hg dan nadinya 95 kali. Kira-kira dari teman-teman ini nanti silakan dibuat dari mulai pengkajian, kemudian diagnosa dan intervensi ya. Nanti ada 3 kelompok hingga nanti di pertemuan berikutnya kita presentasi. Kesimpulannya apa? Saya Bu. Ya, silakan Pak. Ya, dari kecemasan ini ada terbagi 4 tingkatan, yaitu ringan, sedang, berat, dan panik. Terus kecemasan itu apa? Kecemasan adalah sesuatu kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sudah ya, bagus ya Farhan ya. Tadi sudah menjelaskan terkait definisinya, kemudian tanda gejalanya, kemudian tingkatannya, dan intervensi yang bisa dilakukan pada pasien dengan kecemasan ya. Nah, sebelum kita akhiri ya, ini ya tadi ya, kecemasan itu kesimpulannya adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, dan ada 4 tingkatan ya, tadi cemas ringan, sedang, berat, dan panik ya. Nah, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya atau yang... Apa intervensi prioritas dari ansietas tahap panik? Apa intervensi prioritas dari tahap panik? Nih ada pertanyaan ya. Kira-kira apa sih intervensi yang utama gitu ya, yang prioritas ketika pasien mengalami kecemasan di tahap panik? Kira-kira ada yang mau menjawab dulu? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab terkait pertanyaan yang tadi. Untuk intervensi prioritas yang bisa dilakukan pada tahapan ini, yang pertama tentu saja sudah langsung memberikan obat, yaitu penerapan
melakukan kolaborasi dengan pemberian obat antidepresan ketika pasien sudah tenang, lalu bisa dilakukan relaksasi. Ya, bagus ya jawabannya ya, Septi tadi ya sudah jelas ya. Sudah tepat untuk jawabannya ya, tepuk tangan untuk Septi. Yang pertama itu adalah kolaborasi psikofarmaka ya, jadi dikasih ansietas ya, baru setelah tingkatan ansietasnya menurun, kecemasannya menurun, di ringan misalkan kita bisa berikan intervensi relaksasi ya, seperti itu ya. Ini ada post test ya, Ibu ada post test yaitu kuis ya, berupa kuis, nanti silahkan diakses di Siakat Plot ya, BKUACID di ending ya. Belum kita tutup, Ibu ada sedikit ini ya, kata-kata ya terkait perawat jiwa ya. Menjadi perawat jiwa ini bukan hanya tentang merawat pikiran yang terluka ya, tetapi juga menyentuh hati. Nah, memulihkan harapan dan menyalakan kembali semangat hidup pasien ya, sehingga semangat ya para calon perawat jiwa ya, karena menjadi perawat jiwa itu bukan hanya tadi mengintervensi, tapi harus dalam hati ya, dengan hati, dengan care, dengan kesabaran ya. Itu mungkin untuk perkuliahan hari ini Ibu tutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.